Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, bahagia, dan bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik di setiap episode kehidupan. Allahumma amin. Oke teman-teman, kita tadi malam masih melanjutkan dawam tahajud, sholat tahajud, dan mudah-mudahan itu salah satu energi yang positif ya untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan positif, dengan kita melihat apapun yang memang ada di depan kita, yang memang sedang kita rasakan itu adalah sesuatu yang memang terbaik bagi diri kita. Tentu ini tidak mudah teman-teman. Saya mungkin masih akan memberikan materi-materi yang sifatnya itu dari normatif, dari norma-norma, kemudian juga dari quotes orang lain. Saya masih belum menyampaikan materi atau quotes dari diri saya sendiri. Itu nanti saja kalau misalkan kita sudah semakin banyak mendapatkan saling sharing gitu kan. Jadi kalau teman-teman akan sharing atau mungkin teman-teman juga ingin terus memberikan doa terbaik, silahkan di kolom komentar teman-teman menyampaikan setiap doa atau hajat, nanti kita doain bareng-bareng. Oke, kali ini kita akan membahas satu hal yang memang kita temui karena memang kita itu ada yang namanya hari ya. Jadi ada yang namanya setiap hari. Karena memang kehidupan kita itu dipergilirkan antara siang malam kan gitu. Nah, siang kita gunakan untuk beraktivitas secara umum dan malam secara umum kita gunakan untuk tidur. Jadi ini juga perlu kita ingat ya, kalau misalkan tentu kalau teman-teman yang punya profesi di shift malam, kemudian siang untuk tidur, malam untuk bekerja, itu juga baik. Jadi apapun pilihan profesi teman-teman, kita doakan mudah-mudahan itu adalah profesi terbaik dan teman-teman senantiasa bahagia, enjoy untuk menjalaninya. Tapi secara umum kita melihat bahwa siang itu digunakan untuk bekerja ya, untuk beraktivitas. Kemudian dari siang ini ada yang namanya waktu pagi. Nah, waktu pagi itu adalah waktu yang sangat penting untuk kita melakukan banyak hal-hal yang memang sifatnya pondasi. Seperti halnya kita melakukan afirmasi atau kita melakukan perencanaan, kita mengumpulkan energi-energi. Bahkan tidak kita kumpulkan pun energi pagi hari itu sudah sangat-sangat banyak ya. Karena memang pagi hari itu adalah harapan baru. Kita satu malam sudah istirahat, sudah fresh, apalagi kita di dini hari melakukan aktivitas sholat tahajud, maka pagi itu kita memiliki energi yang sangat besar untuk menyelesaikan tugas-tugas atau apapun kegiatan kita selama satu hari penuh. Nah, oke, jadi yang pertama adalah setiap pagi kita latih untuk pikiran kita itu kita isi dengan pikiran-pikiran positif. Jadi termasuk kita ketika kita menyiapkan keluarga kita menyiapkan diri kita berbicara dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, maka pembicaraan yang positif, dialog yang positif, tema-tema, topik-topik yang memang positif. Kalaupun kita membahas kejadian yang kurang mengenakan, maka kita berupaya untuk mencari kata-kata yang memang tetap positif gitu teman-teman, karena sejatinya tidak ada yang namanya peristiwa itu tidak punya positif, itu tidak mungkin, karena setiap peristiwa itu pasti memiliki sisi positif. Nah, tinggal bagaimana kita itu melatih diri kita untuk berbicara, berkomunikasi itu memang hal yang positif, dan itu sebaiknya kita lakukan apalagi di pagi hari. Karena kalau pagi hari itu kita membiasakan pikiran kita mengalir begitu saja, kita bahkan terbiasa mengalir yang ke negatif-negatif, maka itu akan mempengaruhi sampai siang, sore, bahkan malam. Jadi itu akan kurang positif. Nah, sehingga kita pagi itu perlu kita latih untuk berpikiran positif. Kita juga kalau dengan anak-anak kan agak ribet tuh ya, misalnya pagi-pagi mungkin anak-anak kurang sabar, ada keinginan apa yang harus dipenuhi, mungkin rewel dan sebagainya. Nah, itu kita tetap sebisa mungkin kita latih untuk sabar, kita kemudian bisa berinteraksi dengan anak-anak dengan positif. Nah, insya Allah anak-anak itu akan mengerti, anak-anak itu akan mengikuti perilaku kita. Sebaliknya kalau kita pagi itu malah serba emosi, kemudian kita sama-sama tantrumnya ya dengan anak-anak kita, ya maka nanti anak-anak kita akan memiliki pola asuh yang juga
semisal dengan kita, kan kita nggak ingin kan, padahal kita ingin generasi setelah kita itu memiliki perilaku yang lebih baik daripada kita. Nah, jadi kita biasakan positif dan juga hati yang bersyukur. Jadi perlu kita latih juga hati kita, pikiran kita itu bersyukur. Kenapa demikian? Karena memang bersyukur itu adalah sesuatu yang memang perilaku positif dan memang harus kita latih. Kita harus terbiasa untuk berterima kasih ya. Bersyukur itu kan berterima kasih. Kita diberikan pagi, berterima kasih. Berapa banyak sih orang yang tidak bangun lagi coba setelah tidur kemudian meninggal? Berapa banyak? Atau mungkin pagi tiba-tiba terbangun dengan sakit, kita terbangun dengan sehat, itu berapa banyak teman-teman? Kemudian ada juga yang terbangun karena posisinya di rumah sakit karena memang baru rawat inap. Coba berapa banyak orang-orang yang sedang di rumah sakit, atau mungkin orang-orang yang ketika bangun pagi di penjara, di lapas gitu kan. Berapa banyak juga orang-orang yang terkena kasus hukum sehingga harus ada di penjara, terpisah dari keluarga dan sebagainya. Jadi kita perlu melatih hati dan pikiran kita itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan, dan itu akan membuat kita itu, hari kita itu akan jadi sangat-sangat nyaman ya, akan membentuk hari kita. Kita bertemu orang lain juga kita akan positif, kita berbicara dengan diri kita sendiri juga positif, karena kita tuh nggak tahu ya tantangan kehidupan kita tuh seperti apa. Kita itu menjalani kehidupan ini tidak serta-merta tahu nanti kita akan menghadapi situasi seperti apa dan sebagainya, enggak. Itu betul-betul hal yang memang di luar kendali kita. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri kita itu memiliki hati yang memang positif dan juga bersyukur. Setiap pagi hati dan pikiran kita latih untuk positif dan juga bersyukur. Nah, ini adalah sesuatu yang memang perlu sekali kita biasakan, perlu sekali kita lakukan. Nah, baru kemudian nanti kalau di kolom komentar itu teman-teman banyak banget yang berdoa, saya ingin 100 juta tiap bulan. Itu adalah mimpi yang saya pribadi itu suka ya. Saya suka dengan mimpi yang besar, saya suka dengan mimpi yang bahkan menyebut nominal. Saya suka karena memang kalau dalam ajaran Islam itu kan yang seperti itu tuh boleh saja. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita merealisasikan, mewujudkan setiap doa kita. Karena itu semua ada caranya teman-teman. Jadi bukan hanya doa yang kosong ya, bukan hanya saya ingin 100 juta tiap bulan. Itu bukan hanya seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman itu deklarasi, menyampaikan bahwa teman-teman ingin memiliki 100 juta income tiap bulan, itu di langit itu sudah langsung dicatat. Pada saatnya ini akan terjadi. Nah, tinggal seberapa cepat mewujudkannya itu sangat tergantung dengan kita. Jadi setiap doa kita itu pasti dikabulkan teman-teman, pasti. Tapi kapan datangnya itu sangat tergantung dengan kita. Tentu juga sangat tergantung dengan Allah ya. Tapi yang kita bisa pahami adalah tergantung dengan apa langkah yang kita lakukan ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki doa, memiliki income 100 juta tiap bulan. Oke, kemudian hal yang kedua yang akan kita bahas adalah bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Jadi kebiasaan bersyukur dengan apa yang telah kita miliki itu akan membuat kapasitas kita itu semakin besar. Jadi kita itu kan setiap hari itu kan bertumbuh ya, kapasitas kita, pemahaman kita, kemudian kepribadian kita, level emosi kita, semuanya bertumbuh teman-teman sekalian. Nah, dan dengan bersyukur, dengan kita membiasakan diri bersyukur, maka sesungguhnya itu akan semakin memperbesar kapasitas kita, semakin memperkuat emosional kita, semakin mendewasakan diri kita, semakin memperluas pikiran kita, semakin kreatif ide-ide gagasan yang memang bisa kita keluarkan. Jadi kita perlu membiasakan diri dengan bersyukur, salah satunya karena alasan ini, karena itu akan membuat kita bertambah besar ya. Kita misalnya memiliki handphone, sudah kita syukuri belum? Sudah kita berterima kasih belum kepada Allah, kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, kepada mungkin orang yang telah memberikan atau ngasih HP ini, kalau itu HP-nya dikasih ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu perlu kita biasakan, perlu kita latih, perlu kita lakukan, karena dengan cara berterima kasih kita itu secara sadar itu akan ternyata kita bisa memanfaatkan barang-barang ini. Barang-barang ini mempermudah hidup saya.
Nah, maka kapasitas kita akan semakin besar, teman-teman. Sebaliknya, kalau kita nggak bersyukur, kita justru tidak tahu ya, bahasa tidak tahu berterima kasih. Padahal kita misalnya ada rumah, kita ada HP dan sebagainya, semua fasilitas yang memudahkan diri kita, tapi kita tidak mensyukurinya, maka justru itu akan membuat kapasitas itu stuck ya. Diri kita itu akan stuck, akan stagnan. Khawatirnya malah kapasitas kita malah menciut, malah mengecil, itu kan malah bahaya. Nah, oleh karena itu salah satunya ya cara yang sangat-sangat rasional agar kapasitas kita bertambah besar adalah dengan cara bersyukur, berterima kasih kepada diri kita sendiri, bersyukur berterima kasih kepada Allah Tuhan, bersyukur berterima kasih pada orang lain kalau fasilitas itu didapatkan dari orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.